Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Meta Wahyu Listianingsih akan menyampaikan materi akhlak kelas 11 dengan tema sifat-sifat terpuji. Pembahasan kita hanya 4, yaitu bersyukur, dermawan, tawakal, dan ikhlas. Nah, yang pertama itu bersyukur. Bersyukur menurut Al-Jauhari adalah pujian bagi orang yang telah memberikan kebaikan atas kebaikannya. Nah, bersyukur dalam agama berarti menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya dengan lisan kita, dengan hati kita, dan dengan perbuatan kita. Bersyukur kepada Allah pada hakikatnya adalah mengakui bahwa segala kenikmatan yang ada pada diri kita itu berasal dari Allah. Sehingga cara-cara mensyukurinya yaitu dengan 3 hal tadi. Yang pertama, bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati maksudnya adalah mengakui, mengimani, dan meyakini bahwa segala bentuk kenikmatan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, mensyukuri dengan lisan, yaitu dengan cara memperbanyak ucapan hamdalah, alhamdulillah, dan mensyukuri dengan perbuatan kita, yaitu dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sehingga jelas ya, tanda-tanda orang yang bersyukur yang itu mengakui, memahami, menyadari bahwa Allah lah yang telah memberikan nikmat kita. Yang kedua, menggunakan nikmat itu untuk beribadah dan menjalankan segala perintahnya. Nah, jika ada anggapan nih yang mengatakan bahwa bersyukur itu adalah hanya untuk anugerah yang besar saja dan untuk masalah-masalah kecil nggak perlu ya, ini sebuah anggapan yang salah. Karena apa? Dengan kita mensyukuri yang sedikit, nanti kita akan menjadi banyak. Dan bersyukur itu nggak harus melulu tentang harta, tetapi dengan kesehatan kita. Misalnya, kita dapat bernafas secara bebas, itu juga termasuk yang harus kita syukuri. Nah, semoga kita selalu dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan dan kita dapat menggunakannya semaksimal mungkin. Selanjutnya yaitu dermawan. Dermawan secara bahasa yaitu kemurahan hati atau kebaikan hati terhadap sesama manusia. Jadi menurut istilah, kita dapat menyimpulkan menurut istilah itu berarti perbuatan seseorang yang memiliki sifat terpuji dengan kebaikan terhadap sesama manusia. Nah, setiap orang yang beriman hendaknya memiliki sifat dermawan ini. Karena apa? Karena Islam mengajarkan agar setiap mukmin itu saling melindungi dan saling membantu terhadap sesama muslim. Orang yang dermawan biasanya orang yang ikhlas dalam memberikan hartanya. Nah, sifat dermawan itu merupakan himpunan dari kebaikan, kemurahan, kekayaan, jiwa, dan keutamaannya. Orang yang dermawan biasanya adalah orang yang senantiasa mencurahkan kebaikannya kepada siapapun yang membutuhkan uluran tangannya, dan ia tidak pernah membedakan suku, agama, ras, dan budaya. Nah, agar kita menjadi orang yang dermawan, kita harus berlatih untuk membiasakan diri mendermawakan apa yang kita miliki pada siapapun yang membutuhkan uluran tangan. Nah, hikmah dari dermawan yaitu yang pertama, menjadi manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita rela memberikan sebagian harta kita. Nah, yang kedua, kita menjadi dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan jauh dari siksa api neraka. Dan yang ketiga yaitu mengantarkan ke pelakunya itu ke surga. Yang keempat yaitu Allah akan melipat gandakan hartanya dan memberikan pahala yang setimpal. Dan yang kelima,
menjadi sehat secara lahir maupun batin kita. Dan yang terakhir, Allah jelas menutup aib-aib kita. Nah, selanjutnya yaitu tawakal. Tawakal secara bahasa berarti berserah diri. Nah, secara istilah yaitu sikap mental seseorang yang meyakini bahwa semua yang ada itu memang pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang tawakal biasanya orang yang yakin banget kalau Allah itu yang menciptakan segala-galanya. Menurut Imam Al-Ghazali, tawakal adalah menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala menghadapi suatu kepentingan, bersandar kepadanya dalam waktu kesukaran, teguh hati tatkala ditimpa bencana, disertai jiwa yang tenang dan hati yang tentram. Nah, contoh tawakal ini ada satu contoh tawakal, yaitu pada zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang pergi meninggalkan unta tanpa mengikatnya kepada pohon. Tentu saja Rasulullah menegur, karena yang dimaksud dengan tawakal adalah kita usaha dulu baru tawakal. Jadi Rasulullah memerintahkan orang sahabat tersebut itu untuk mengikatkan untanya kepada pohon atau apapun yang bisa untuk meyakinkan kita bahwa sebenarnya kita tuh aman nanti kalau menaruh unta itu di situ. Nah, selanjutnya yaitu tentang ikhlas. Menurut istilah, ikhlas berarti menghendaki keridhaan Allah dalam suatu amal, membersihkannya dari segala individu maupun duniawi. Nah, menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan tentang seseorang yang beribadah kepada Allah tetapi ada tujuan lain. Beliau membaginya menjadi 3 golongan. Yang pertama, seseorang bermaksud untuk taqarrub kepada selain Allah dalam ibadahnya untuk mendapat sanjungan orang lain. Nah, menurut golongan ini, itu perbuatannya sah-sah aja, padahal perbuatan seperti ini itu dapat membatalkan amal dan termasuk perbuatan syirik. Yang kedua, yaitu seseorang yang ibadahnya dimaksudkan untuk tujuan duniawi, misalkan untuk menambah kekayaan, untuk menambah harta kita, untuk mendapat jabatan, kedudukan, untuk menjadi pemimpin, dan selain sebagainya. Amal seperti ini tentu saja akan menghapus amal kita dan tidak dapat mendekatkan diri kepada Allah. Nah, perbuatan pertama dan kedua tidak boleh kita lakukan ya, karena pada golongan pertama ini bermaksud agar mendapat sanjungan dalam ibadahnya kepada selain Allah. Jadi mereka hanya ingin banget dapat sanjungan pujian dari orang lain. Dan yang kedua hanya untuk urusan duniawinya, untuk dibilang sebagai ahli ibadah kepada Allah. Nah, ini juga tidak baik ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, yaitu seseorang yang ibadahnya bertujuan untuk taqarrub kepada Allah sekaligus untuk tujuan duniawinya. Jadi, dia itu berharap ikhlas yang dimaksud di sini tuh untuk bisa lebih dekat dengan Allah dan juga untuk mendapat tujuan duniawinya. Nah, contoh ikhlas itu orang yang bersedekah itu secara sembunyi-sembunyi karena takut untuk dilihat oleh orang lain. Jadi pada saat dia berinfak itu tidak pernah mengutarakan saya infak sekian loh kepada orang lain. Jadi dia dalam memberikan sebagian hartanya itu berinfak secara sembunyi-sembunyi. Nah, terakhir yaitu perilaku orang yang bersyukur, tawakal, dermawan, dan ikhlas. Nah, orang yang senantiasa melakukan 4 sifat terpuji itu pasti akan memiliki sikap-sikap
Yang pertama sih selalu yakin bahwa semua rezeki yang kita terima itu benar-benar berasal dari Allah. Jadi apapun rezeki yang ada pada diri kita itu memang bersumber dari Allah. Dan yang kedua, suka berinfak, bersedekah dan menolong orang lain. Yang ketiga, jarang mengeluh karena semuanya itu dia yakin itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dan yang keempat, suka bekerja keras dan selalu menggantungkan diri kepada Allah. Dan yang kelima, beribadah hanya kepada Allah. Ya, demikian itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.